Hai everyone, ini adalah podcast pertama aku yang diajukan sebagai tugas dari salah satu mata kuliah yang ada di jurusan aku, yaitu produksi siaran radio dakwah. Gimana self quarantine kalian? Apakah masih bermalas-malasan atau justru bermalas-malasan kalian diganti dengan berkarya di rumah aja? Kayak tugas aku ini. Udah 1 bulan lebih kita di rumah aja. Pasti semua orang mengalami hal yang sama, yaitu bosan karena gak ada aktivitas dan kesibukan lainnya yang harusnya di pertengahan tahun ini setengah dari rencana itu sudah terselesaikan, tapi dengan kondisi seperti ini kita jadi menunda semua agenda, bahkan beberapa pula yang dibatalkan gitu atau secara online. Seperti aku yang sekarang semester 6 itu harusnya beberapa mata kuliah itu tidak cuman dosen ngasih materi aja, tapi materi praktek. Dan sedih banget karena gak bisa praktek secara langsung di kampus. Jadi semuanya diganti dengan online. Oke, ini adalah hal yang bisa kalian lakuin saat pandemi corona ini. Dan yang pasti itu versi aku. Kalau misalnya kalian punya versi sendiri yang lebih bermanfaat, kalian bisa tambahin sendiri. Atau kalian juga bisa cari referensi lainnya. Dan kalian juga bisa cari referensi di podcast aku ini. Yang pertama, buat kalian yang kerja atau kuliah, kalian tetap harus kerjain tugas-tugas kalian yang pasti di rumah. Dan tips dari aku buat kalian, kita bikin suasana yang nyaman, seperti kita dekor kamar, terus kayak bikin kantor-kantoran kecil buat ngerjain tugas kuliah, tugas kantor. Nah, dari situ tuh kayak bikin kita membuat kreativitas kita jadi bertambah karena suasana yang nyaman, terus suasana baru juga. Dan aku yakin kalian pasti gak akan bosan kalau misalnya kalian dekor kamar kalian atau kalian bikin sesuatu yang menarik buat kalian kerjain tugas-tugas kalian di situ. Karena nih ya, setahu aku kalau misalnya kalian kayak ngerjainnya tuh di kamar, terus ngurung, terus kayak kamarnya kotor ataupun kurang matahari, atau itu sama aja kayak bikin kita makin penat. Udah mah penat dengan tugas-tugas, kita juga penat dengan suasana kan. Jadi kita tuh harus ada suasana baru biar kita makin betah di rumah. Dan tentunya itu bisa menciptakan kreativitas kita dalam mengerjakan sesuatu. Nah, ketika kalian udah ngelakuin hal yang pertama, yaitu ngerjain tugas, kalian juga bisa ngelakuin hal yang kedua, yaitu olahraga. Olahraga ini bisa merelaksasikan tubuh kalian, atau bisa juga untuk menghilangkan stres karena kalian terlalu banyak mengerjakan tugas-tugas kantor atau tugas-tugas kuliah atau tugas-tugas sekolah. Yang pasti berolahraga itu nggak harus berjam-jam ya. Kayak cuman aku biasanya ngelakuin cuman 15 menit karena aku nggak terbiasa sama olahraga. Jadi 15 menit itu cukup buat orang yang nggak terlalu sering olahraga. Tentunya yang didapat dari olahraga itu nggak cuma ngilangin stres, tapi kalian juga bisa menjaga imun tubuh kalian. Yang pasti kalau imun tubuhnya itu kuat, kalian tuh nggak gampang terkena yang namanya sakit, atau kalian juga nggak gampang terkena yang namanya virus corona karena imun tubuh kalian itu sangat kuat gitu. Kalau misalnya imun tubuh kalian lemah, kalian pasti bakal gampang terkena yang namanya penyakit apapun itu sih. Aku juga biasanya nggak cuman ngelakuin olahraga cuman 15 menit doang, tapi
berjemur juga, karena berjemur itu bisa melancarkan sirkulasi darah dan banyak lagi pokoknya manfaatnya. Nah, berjemur yang sangat bagus itu bisa dilakuin dari jam 10 sampai jam 2 siang. Buat kalian yang cewek jangan lupa pakai sunscreen karena kalian juga harus merawat kulit tubuh kalian. Tapi Kak, kalau misalnya bulan puasa kan males gitu ya, apalagi buat olahraga, buat rebahan aja udah males gitu, buat buat beres-beres aja udah males, apalagi olahraga. Hey guys, buat kalian gak usah males-males, karena itu manfaatnya buat diri kalian sendiri gitu loh. Jadi jangan karena puasa terus kalian jadi gak bisa ngapa-ngapain, terus kalian cuma bisanya tidur aja gitu kan. Next, hal ketiga yang bisa kalian lakuin di pandemi corona ini yaitu kalian bisa ngebantuin mama di dapur. Biasanya aku tuh ngebantuin kayak bikin kayak takjil, bikin rissoles, bikin piscok, atau bikin jus. Pokoknya kayak makanan-makanan ringan, cemilan-cemilan ringan yang bisa dimakan, yang bisa dimasak dengan gampang gitu. Nah misalnya mama tuh bikinnya kayak yang makan besarnya gitu, kayak bikin lauk nasi, terus bikin sop kayak gitu-gitunya. Nah aku biasanya ngebantuin buat bikin takjilnya. Nah buat kalian cewek-cewek ini patut banget sih buat diikutin, karena emang seru aja gitu masak-masakan. Kalian dulu kan suka gitu ya main masak-masakan, main bikin-bikin ala-ala chef-chef gitu. Nah sekarang kalian tuh waktunya buat ngelakuin hal itu, dan menurut aku itu seru banget. Walaupun kadang pas udah buka puasa nih ya, kadang suka kayak nggak seenak yang di save gitu, tapi gak apa-apa, itu buat pelajaran kalian ke depannya nanti. Dan itulah beberapa hal yang bisa kalian lakuin di saat pandemi corona ini. Sekarang aku mau sedikit ngobrol tentang COVID-19 ini yang sejak bulan Maret kita udah Indonesia khususnya udah terpapar sama virus ini. Dan kalau menurut aku sampai sekarang itu kurvanya tuh nggak pernah kayak turun gitu. Kalau nggak stabil pasti naik. Apalagi sekarang kayak orang-orang tuh udah nggak peduli lagi yang namanya PSBB lah atau corona lah atau apapun itu, cuman karena baju lebaran. Kalian bisa bayangin, lebaran aja nggak bisa kemana-mana tapi kalian tuh antusias banget buat punya baju baru di hari raya gitu. Ya it's okay, wajar aja kalau kalian itu selalu antusias memakai hal-hal yang baru, karena lebaran itu adalah hari yang suci, semuanya itu harus baru. Nggak harus baru juga sih sebenarnya, cuman karena udah tradisi di Indonesia aja, kita tuh menuntut kalau misalnya hari raya itu semuanya harus baru, padahal kita juga masih punya kan baju yang kemarin gitu. Kayaknya mungkin setahu aku nih ya, baju lebaran itu biasanya dipakai tuh cuma setahun sekali, saking istimewanya hari lebaran gitu. Jadi kayak ya udah, itu khusus baju buat lebaran, dan kita masih bisa beli baju lain gitu ya. Kalau menurut aku itu sangat egois banget buat kita, buat para perawat yang sekarang berada di garda terdepan gitu. Hello, emang kalian gak kasihan gitu sama mereka yang sip kerja perawat itu makin bertambah, terus kayak bahkan ada beberapa juga kayak rumah sakit itu kalau di sini tuh bahasanya ngepulangin mereka. Jadi kayak rumah sakit itu tuh udah nggak ada lagi penghasilan gitu karena ya COVID-19 ini. Jadi mereka tuh terpaksa dipulangin gitu. Dan ya
sebenarnya nggak cuma perawat aja sih, kayak banyak juga profesi-profesi lain yang menuntut buat diem di rumah aja gitu. Tapi ya setidaknya kita yang nggak bisa ngapa-ngapain itu yang ngebantunya ya cuman di rumah aja gitu. Terus nih ya, kemarin tuh rame-rame karena MCD di Sarina itu mau ditutup, karena itu adalah MCD pertama yang ada di Indonesia. Dan katanya ada beberapa orang yang diwawancarai katanya bilang, aku tuh punya banyak banget kenangan di MCD itu, jadi kayak sedih aja kalau misalnya MCD mau ditutup. Ya ampun, kalian tuh bisa apa sih maksudnya, kayak oke lah kalian tuh punya kenangan di situ, tapi kalau misalnya kalian dalam keadaan darurat kayak gini ya ngapain gitu ke sana juga, sama-sama aja makan chicken, sama-sama juga makan nasi gitu, makan kentang, kan juga bisa ngelakuin itu di rumah walaupun emang suasananya beda. Tapi kan sekarang tuh lagi darurat gitu ya. Itu sih balik lagi ke diri kita sendiri, kayak kenapa harus egois gitu ke negara kita, ke para perawat dokter. Seharusnya kalian tuh masih bersyukur gitu ya, nggak mendapatkan hal-hal yang berat gitu, tapi kalian jangan malah menambahkan masalah lah gitu ya. Dan ya udahlah, stop gitu buat ngelakuin hal-hal yang nggak bermanfaat di luar rumah. Yang kita sendiri itu dituntut buat di rumah aja. Secara di rumah aja kita masih bisa ngelakuin hal-hal yang kayak ngerjain tugas di rumah gitu. Terus nah, buat kalian yang masih ngelakuin kegiatan di luar rumah, please banget mulai sekarang itu stay at home, karena aku kangen banget sama yang namanya kuliah, kangen banget suasana jadi normal lagi, bisa kumpul-kumpul sama temen, bisa ngelakuin hal apapun sesuka aku gitu. So please buat kalian itu nurut sama pemerintah sekarang, buat stay di rumah aja, jangan gabung sama banyak orang atau nongkrong gak jelas. Buat sekarang tuh please di rumah aja, karena kita sama-sama penat, sama-sama kangen suasana normal. Jadi kalian jangan egois ya, oke? Ini ada saran satu lagi buat kalian yang masih tetap keluyuran, mendingan nonton aja udah di rumah ya, nonton. Aku sekarang lagi dulu aku tuh nggak suka yang namanya, bukannya nggak suka sih, kayak aku kalau misalnya nggak tahu ceritanya apa, aku nggak terlalu tertarik gitu sama yang namanya drama Korea. Tapi sekarang karena benar-benar gabut dan kayak misalnya tugas udah beres ataupun kegiatan lain udah beres, jadi aku sekarang nyempetin buat nonton, karena asli udah bener-bener ketagihan banget buat nonton. Jadi aku tiap hari nyempetin, aku nggak sampai kayak maraton beberapa jam gitu sih, paling kayak sehari cuman satu film atau satu episode gitu, karena aku nontonnya drama Korea, jadi aku satu hari tuh satu episode atau 2 episode lah gitu. Jadi kita juga nggak buang-buang waktu buat nonton doang gitu, tapi kita benar-benar manage waktu kita buat yang lainnya juga. Dan aku tuh kenapa saranin nonton, karena ini lebih bermanfaat daripada kalian harus keluar rumah, daripada kalian harus nongkrong gak jelas. Mending kalian nonton, karena tontonan yang menarik itu bisa menambah wawasan kalian. Dan aku nggak cuma nyaranin nonton drama Korea doang loh, aku juga bisa kalian juga bisa nonton kayak apapun yang ada di Netflix, atau bisa juga di Viu, atau pokoknya aplikasi-aplikasi yang mendukung buat nonton. So be smart and